Biskuit, bincang isu terkini. Cek. Hey everyone, welcome back to Biskuit, bincang isu terkini. Yeay! Seru banget sih. Kita udah powerful banget. Wah, kita mau ngapain aja ya? Ngapain aja? Tapi kayaknya sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, kita kenalan dulu nggak sih? Boleh. Biar pendengar kita bisa tahu siapa kita. bener banget. Oke, mungkin bisa dari aku dulu ya. Boleh. Halo semuanya, kenalin aku Alfi. Hai Alfi. Hai. Terus aku bisa dipanggil Min. Hai Min, banget cantik banget hari ini. Dan halo, aku Nacha. Hai Nacha. Hai Om. Oke, jadi episode kali ini kita tentunya bakal ngelanjutin episode kemarin nih guys, special episode yaitu Yapping with Us. Tapi beda nih sama yang kemarin, tapi satu runtutan. Kalau yang kemarin kan bahas how life as anak rantau. Nah, dan di episode kali itu sempat di-mention nih bahwasanya di kehidupan anak rantau pertemanan itu penting banget. Jadi kita memutuskan buat bahas lebih dalam how friendship is impact our mental health as mahasiswa. Oke, ini gitu. mungkin relate ya ke banyak Iya. orang. Bener Termasuk banget. Kita kan juga Kita anak mahasiswa. rantau. Kita mahasiswa yang anak rantau Mungkin juga. gimana ya, kayak whole life after high school, habis SMA yang masih yay have fun, terus Terus tiba-tiba sekarang udah mahasiswa. tapi Serius? nanti kita spill nih nanti Oke. seiring berjalannya podcast. Tadi kan Oke. sama Nacha udah di-mention tuh kayak di episode kemarin tentang anak rantau, dan ternyata friendship itu penting banget loh. Mungkin aku bisa nanya ya ke kalian berdua kayak apa sih menurut kalian tuh apa sih pertemanan itu? Oke, aku mau jawab sih. Oke. Karena Silakan. kayak menurut aku tuh pertemanan itu adalah sebuah hubungan ya, hubungan yang penting mereka itu menjadi support system kita. Jadi mereka tuh selalu ada di momen suka, momen duka kita, dan yang paling penting selalu support kita apa adanya. Setuju banget sih Nacha. Aku juga ngerasa kayak friendship itu tuh semacam rumah kedua gitu nggak sih bagi kita, apalagi as anak rantau gitu ya kan. Karena kita nggak punya siapa-siapa. Bener di sini. banget, kita tuh udah jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jadi kayak kita udah gak punya siapa-siapa dan kita cuma punya teman gitu di sini. Kayak selain itu ya, temen tuh juga bisa didapetin dari banyak hal gitu loh. Oke. Entah kayak apa yang kita suka, kayak mungkin dari UKM atau mungkin dari dari hobi. hobi. Jadi Betul, kayak temen itu bisa didapetin dari mana aja, bener setuju, gak sih? setuju. Yes. Berarti pertemanan itu kalau aku lihat nih dari definisi Nin dan juga Alvis, pertemanan itu penting. Kalau menurut kalian gimana? Penting nggak? Atau kita itu sebenarnya just we need to have, atau kayak ya udah temen tuh temen? Jujur aku mungkin aku jawab ya. Kalau menurut aku sendiri, jujur penting banget sih, karena balik lagi ke yang tadi, kita nggak ada siapa-siapa di sini. Jadi ketika kita butuh bantuan, kita cuma punya teman gitu. Dan ya itu balik lagi ke kita, pinter-pinter kita buat milih-milih teman yang bisa kita minta tolongin ataupun kita curhat-curhatin kayak gitu. Kalau menurut aku sendiri, aku totally agree sama Alvis, karena bener-bener teman itu sepenting itu. Oke. Apalagi di momen-momen kayak gini, sebagai anak rantau yang baru belajar di kota orang, terus kita juga baru ya Adaptasi lah adaptasi, ya, baru sama lingkungan menginjak dewasa. Waduh, Itu bener kan banget. kalau kita punya temen yang sama-sama relate, kan pasti bisa kayak saling bantu, saling sharing pengalaman. Atau mungkin kalau misal ada di umur-umur segini ya, apalagi umur-umur kita, mahasiswa-mahasiswa FOMO yang ikut kepanitiaan, kan kita jadi Iya. nambah relasi, Nambah nambah relasi. temen lagi, bener nggak? Betul. Jadi kayak mungkin menurut aku tuh temen tuh nanti di kemudian hari pasti kayak ada satu atau dua temen tuh pasti itu kalian tuh butuh gitu. Butuh, betul. Kayak ya temen tuh Iya. sepenting itu. Keluarga kedua lah istilahnya. Bener banget. Mungkin sebelum ke tips ya Nacha, aku pengen tahu dulu sih. Oke. Kan kita udah kuliah nih. Kan pernah denger nggak sih kayak dulu waktu SMA atau SMP kayak di sosmed atau mungkin kakak kelas kayak pertemanan di perkuliahan tuh serem, toxic gitu. Aku ngalamin sih, bahkan aku sendiri Bener-bener. sempat takut
buat kuliah tuh aku sempet takut. Iya, benar. Karena orang-orang ini kan sekarang zamannya TikTok loh. TikTok tuh banyak banget orang-orang yang komen hati-hati milih pertemanan di perkuliahan, ntar kamu ditikung, ntar kamu ditusuk dari belakang. Jadi kayak takut, tapi Tapi di spill sekarang gimana nih? Di spill sekarang atau nanti nih? tapi kalian setuju gak sama statement yang tadi? Setuju banget. Apa ya, kayak waktu SMA waktu itu sering banget ya kan, banyak denger sampai bahkan aku tanya ke kating atau kakak yang udah kuliah itu, emang iya pertemanan di kuliah itu seserem itu kak gitu kan. Tapi setelah udah mahasiswa udah ngerasain sendiri gimana pertemanan di perkuliahan itu, menurut aku sih enggak, Salah. menurut kita Nggak relate sama kita. nggak relate sama sekali sama kita. Alhamdulillahnya ya. Alhamdulillahnya. Dan semoga sampai seterusnya. Iya bener banget. Sampai kita lulus, sampai kita nanti karena alhamdulillahnya Waduh, kejauhan kayak berkeluarga. kejauhan. nggak apa-apa. Karena alhamdulillahnya kita dikelilingi sama teman-teman yang baik, Teman-teman yang positif, yang mendukung, yang suportif support. gitu ya. Karena kayak apa ya, aku ngerasanya setelah aku terjun di kuliah langsung ternyata nggak seserem itu, dan ternyata Bener. nggak sesusah itu loh cari teman. Sebenarnya lebih ke kita jadi diri sendiri aja. Kalau misalnya kita nemu teman yang membuat kita jadi diri sendiri, ya udah berarti itu artinya Dia itu teman teman yang kamu dan teman yang baik. Betul kata Nin. Kalau kalian gimana? Jadi balik lagi ke diri sendiri ya, karena juga pinter-pinter juga memilih teman, karena teman itu juga bisa jadi cerminan diri kalian sendiri juga gitu. Berarti statement picky soal memilih teman tuh kalian relate nggak? Kayak iya atau enggak gitu? Aduh, ini plus minus sih. Agaknya nggak bisa kita jawab kayak enggak atau iya. Sebenarnya kondisional aja. Kalau menurut aku picky itu boleh, asalkan ketika kamu udah menjalin sebuah pertemanan, udah ada di lingkup pertemanan dan udah istilahnya udah menjalin best friend sama dia, kalian nggak boleh, menurut aku nggak boleh yang tiba-tiba langsung picky ke dia karena dia punya sesuatu kekurangan. Karena pada dasarnya kan kita hanyalah manusia biasa yang pasti juga punya kekurangan. Benar. Sama halnya relationship, kita harus saling melengkapi atas kekurangan benar itu. banget. Jadi itu sih kalau dari aku. Oke, mungkin kalau dari aku, karena tadi kita bahas toxic friendship gitu, justru picky itu sebenarnya penting banget sih, dan ya memang sebenarnya harus picky dalam artian Betul. yang baik ya teman-teman. Jangan dalam konotasi In a positive negatif. Bener way, banget, yes. karena balik lagi kita bener-bener kayak mencari seseorang yang bisa kita saling sharing lagi, balik lagi gitu. Terus bisa kita kalau kita butuh apa-apa juga balik lagi ke teman ya kan. Jadi kayak bener-bener cuman punya teman gitu. Jadi kayak bener balik lagi ke picky tadi itu, kayak kalau misalkan kita justru nggak picky dalam memilih teman, bisa aja kayak kita terjerumus gitu betul. Di hal-hal yang tidak kan? baik ya. Karena picky tadi itu juga bentuk self respect juga. Betul. Kalau Kalau menurut aku dari sih. ini gimana? Kalau aku sih setuju juga ya, karena picky itu penting dan balik lagi juga in a positive way, dalam konotasi yang positif. Betul banget. Karena mau gimana pun, toh aku tadi udah bilang di awal kayak temen tuh bisa didapat dari mana aja, dan kita nggak tahu tuh background mereka tuh seperti apa. Jadi kayak gitu. ya pinter-pinter memilih lingkungan Betul. sih. Jadi kalau Setuju. misalnya dapat temen yang kayak kurang baik atau seperti ngajak bolos atau ngerjain tugas nanti atau bahkan nggak dikerjain, kan itu juga ruginya ke Bakal kita sendiri. kita, Jadi betul. kayak ya pinter-pinter milih lingkungan, dan kalau misalnya ada di lingkungan yang kurang baik tapi kalian masih harus ada di lingkungan tersebut, ya gimana caranya kalian pinter untuk beradaptasi gitu. Kalau dari SMA nih, Mbak Nin ini kan punya kayak temen, aku dengar dia punya temen dari SD guys, bayangin dari SD, SMP, SMA sampai kuliah kalian masih long last dan masih komunikasi. Jadi kayak aku kepo aja sih, gimana cara kamu membangun gitu. Mungkin aku sharing sedikit ya, karena
gini, jadi aku punya temen nih yang dari SD, bener-bener dari SD kelas 1 sampai sekarang aku udah mahasiswa semester 2. Itu tuh aku masih temenan banget, bahkan masih komunikasi gitu. Wow, Keren ya? Keren banget. Keren kan gitu. Keren banget. Nah itu tuh gimana ya, jadi mungkin karena dari SD lingkup kita tuh masih kecil ya, dan kayak kita juga relate di satu perlombaan gitu. Jadi kita terus-terusan untuk ketemu, komunikasi sampai di kelas 6. Walaupun kita pisah SMP, kan kita bertiga tuh. Nah, kita tuh tiga-tiga tuh pisah SMP. Tapi kita tuh masih komunikasi ya. dan longles banget. Bahkan waktu SMA pun itu juga masih udah beda. Bahkan kuliah pun aku sendirian yang di Surabaya, mereka berdua di Malang. Tapi kayak gimana ya, kita saling jaga hubungan, jaga perasaan. Kalau memang ada sesuatu itu ya langsung dibicarakan gitu loh, jangan diomongin di belakang atau mungkin kayak langsung di cut off, kan jadinya teman kita tuh jadi bingung gitu loh, kayak Benar-benar. kenapa nih, kayak kan kalau bisa diomongin baik-baik kenapa enggak gitu. Jadi kuncinya adalah terbuka nih, Komunikasi. Komunikasi gitu. Bukan pertemanan ya. Iya, pertemanan. Terus aku juga kayak ada temen yang dari SMP, mungkin karena dari SMP terus SMA sekelas lagi gitu, jadi kayak 3 tahun 3 tahun jadi kayak 6 tahun ketemu lagi. Jadi lagi. makin gini, makin klop nih, makin bonding, klop. bonding Wow. banget. Oke, mungkin masuk ke tips kali ya. Tips, ayo dari Alvis dulu dah, tips menurut Oke, kamu. mungkin kalau untuk tips berteman, tips dalam pertemanan menurut aku sebenarnya kita harus lihat diri kita sendiri dulu terlebih dahulu ya. Itu yang pertama sih, kayak kita harus melihat value kita sendiri dulu sebelum kita memilih teman gitu. Karena tadi aku udah sempat singgung, teman itu sebenarnya cerminan diri sendiri. diri kita. Jadi kalau misalkan kita belum baik, jangan berharap kalian Dapat dapat teman teman yang yang baik. baik. Jadi benar-benar kita harus jadi versi terbaik dari kita sendiri dulu, baru setelah itu kita mendapatkan teman-teman maupun lingkungan yang baik dan positif juga buat kita. Dan biar menurut aku biar sefrekuensi aja. Bener kali ya. banget. Biar aku Saling nambahin- nyambung betul, gitu ya, Mbak Aku Naca. nambahin juga. Jadi kalau misalkan kita udah sefrekuensi, berarti kita nggak bakal jadi orang lain di lingkup Bener, pertemanan itu. jadi Karena diri sendiri jujur ya. jadi kalau kita berteman tapi kita jadi orang lain tuh menguras tenaga banget. Dan Iya buat sih. apa juga Buat jadi apa orang juga, lain iya. gitu. Karena toh Capek yang juga. tahu, istilahnya tahu seluk beluk kita, cerita suka kita, cerita duka kita, itu juga bakalan teman-teman kita. Jadi kalau misalkan kita jadi orang lain, capek ya. buat apa, jadi kayak just be yourself aja ya berarti Iya. ya Mbak Alvis ya. Setuju. Oke, kalau aku sih tips mungkin ya balik lagi ya, tadi aku udah sempet singgung dikit buat jaga komunikasi, jaga perasaan teman kita juga, kayak kalau misal butuh sesuatu tuh juga ya bilang kayak gini loh, aku lagi kayak gini gitu, juga saling ngertiin, saling mahamin. bener itu juga banget bener. itu. Karena kan apalagi mungkin kita nih anak rantau, tapi teman-teman kita udah pada di kota asal kita atau di kota lain, terus kita juga nggak tahu kan kesibukan mereka tuh sekarang lagi ngapain. Mungkin ada yang lagi ngelaprak atau lagi kepanitiaan, liburan kan Nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu ya. Jadi kayak mungkin ngobrol-ngobrol dulu, saling check up lah ya. ya Kayak nanya kabar dulu. live update Live kalau kata update, orang-orang bener. TikTok mah sekarang. Bener banget itu. Tapi kuncinya selain itu harus kita dari kitanya sendiri juga harus punya feedback ke mereka. Jadi Benar. jangan seakan-akan oh kita punya teman, kita ngadelin dia terus tapi kita nggak ngasih feedback juga ketika mereka butuh. Jadi intinya saling Melengkapi. ya, saling melengkapi, timbal Memberi balik feedback positif juga. gitu agar hubungan itu long last. Bener banget. Wow. Ya semoga Keren banget ya. kita bertiga atau kalian yang mungkin lihat podcast ini, semoga pertemanan di kuliah kalian gak toksik. Amin. Teman-teman kalian tuh nanti long last sampai kalian udah kakek nenek, udah kayak cucu, terus kayak main golf bareng. Wah, Karena lucu jujur nih banget guys, ya. karena jujur aku makin betah. Karena aku sama Nini asal Malang, kalau kamu kan asal Jember. Aku tuh dulu takut banget guys ngerantau. Tapi karena aku takut, karena udah ada bayangan, oh pertemanannya toksik, jadi aku nggak bakal bisa survive di sini. Tapi setelah dijalani ternyata kok enak juga ya tinggal di Surabaya. Karena mungkin teman-temannya juga Balik enak. lagi temen-temennya yang baik ya kan. Jadi emang mempengaruhi mental health kita sebagai mahasiswa. Bener Kalau misalnya kita banget. happy, tugas-tugasnya pun yang dijalanin juga bakal lancar. ya walaupun mungkin sambat-sambat dikit, tapi Iya, sambil tapi dikerjain. sambat-sambat dikit sampai selesai juga. Nangis juga sambil dikerjain. Aku kan?
sering banget lihat story kalian nugas tuh di kafe nongkrong sama temen-temen, tapi emang selesai juga. Impact gitu ya teman itu. Ini ada yang mau diomongin lagi atau cukup sampai di sini? Ayo, teman-teman mau kita udahan di sini atau gimana nih? Atau Apalagi buat nih teman-teman- kira-kira? Iya, atau buat teman-teman yang masih mau dengerin suara kita, boleh banget komen di bawah atau langsung DM ke Instagramnya BEM FKM UNER. Kira-kira untuk episode selanjutnya kita bakal bawain tema apa nih yang cocok dan yang kalian pengen denger tuh kira-kira temanya apa? Boleh Tentang banget di apa gitu ya? Iya, siapa tahu Siapa? ngefans banget sama Nin atau ngefans banget sama Alvis. Waduh, Boleh waduh, banget waduh. di komen untuk kita undang datang lagi ke podcast Big Sweet kali ini atau podcast Big Sweet Ke selanjutnya. depannya. Jadi kayak kalau atau mungkin mau interaksi dong sama Mbak Alvis gitu. Boleh. Komen dulu tapi. Komen dulu. tapi. Komen sebanyak-banyaknya pokoknya syaratnya ya. Iya. Karena komen Biar like, di spill gitu. nih. Benar. Tapi emang nggak boleh di spill sekarang nih Instagramnya? Boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Nonton dulu berarti sampai habis biar Iya, tahu. banget, nonton ya. dulu. Oke. Tapi sayang banget karena percakapan kita udah di sini, udah selesai juga. Jadi kita harus seru ya. Iya. Seru banget loh pasti Kayak selesai. kita masih bisa nge-spill sampai sejam Banyak ya. banget. Mungkin nanti kita bakal bikinin special content. Oke, boleh. Wow. Iya, jadi see you guys, see you on the next Big Sweet. Bye. Bye, thank you. Oke, spill. Ya mungkin yang mau kontak Alvis bisa. Oh. Gak apa-apa dong. Gantian. Oke. Mereka berdua juga kok guys. Kita bener-bener open ya. Kalau mau tanya-tanya, Tanya-tanya. atau mungkin ada adik kelas yang mau masuk FKM UNER, boleh banget. Boleh banget. Karena kita punya relasi juga dari berbagai fakultas. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu kehidupan perkuliahan di Universitas Airlangga, terutama di FKM, boleh banget untuk DM kita. Mungkin di spill kali aku dulu kali ya. Boleh. Jadi buat kalian Instagram aku adalah naacamah._. Oke, kalau aku Instagram aku Alvisa. Itu aja, Alvisa aja. Alvisa aja. Oke. Nah kalau misal aku niandarin._NNO. Jadi kalau kalian mau nanya, Kak skor UTBK, Kak tips SNBP dong. Ini Kak nih. Niar gimana nih? Gitu ya kan? Iya. Kita open buat kalian semua. Oke. Don't worry, guys. Thank you.